Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari yang baik, semakin baik. Hari ini tanggal 7 April 2021, hari Rabu ya. Sudah mulai kelihatan. Menurut saya semakin menarik. Nanti kita lihat saja analisanya dan kita siap-siap bakalan ada swing ke atas. Nanti kita cek aja analisanya. Sebelumnya buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja di komen YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah kalau ada waktu, pasti saya balas. Dan untuk yang di komen YouTube, akan saya balas menggunakan video. Nah, rencananya nanti malam, karena udah terakhir kemarin Senin ya, rencananya nanti malam saya mau bikin video netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Jadi yang teman-teman ada pertanyaan dan mau dijawab malam ini, silahkan komen aja, nanti malam saya jawab dan saya post videonya besok siang. Jam 12-an lah, jam 12-an istirahat sesi pertama. Itu untuk videonya saya post besok. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Like, komen, share, subscribe. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sangat-sangat berarti. Percayalah, saya kalau di support teman-teman itu juga jadi tambah semangat juga gitu. Terus juga harapannya cuan-cuan saham bisa semakin besar dan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan insight dari saya. Terus juga harapannya juga cuan-cuan saham bisa jadi komunitas trading yang sehat ya. Teman-teman pun bahkan boleh menyampaikan rekomendasi atau analisa dan lain sebagainya. Itu kayak kemarin ada yang menarik ya, dia komen trading plan-nya. Min, saya mau beli MNCN di 935. Analisanya gini Fibonacci 0,618. Itu bagus kalau menurut saya tuh kemarin tuh. Nah, jadi teman-teman silakan aja sharing aja bersama di cuan-cuan saham. Aduh sorry. Oke, jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ini bakal ada konten harian. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk referensi. Tapi keputusan dan trading plan harus teman-teman punya sendiri. Oke, kita ke foreign flow dulu. Hari ini asing total net sell 587 miliar. Setelah kemarin mengecil ya, sekarang mulai agak besar lagi. Cuman kalau menurut saya nggak masalah. Ini semakin baik kok. Dan menurut plan saya ya IHSG ini bakalan gini. Dan ini bakalan swing high sekali. Mungkin kalau misalkan masuk akalnya ya, kita coba tarik pakai Fibonacci juga. Misalkan dari swing low sini. Nah, kalau dia ke 0,618 berarti ya area sekitar sini nih. Kalau kayak nanti kalau misalkan dia ada sampai sini dulu bakal ke 0,5 terus nanti bisa ke sini. Yang pasti untuk menurut saya targetnya dia bakalan ke penan ini dulu. Dan kalau menurut saya bakalan ada satu kali lagi swing low, setelah itu baru breakout. Itu trading plan saya, skenario saya. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Dan mulai kelihatan ini dia udah mulai mantul. Kita ke foreign flow dulu. Hari ini yang masih di net sell paling besar BBCA. Cuman BBCA ini hijau ya hari ini ya, 1,38%, dan bahkan di injury time akhir-akhir tadi dia dikerek naik. Jadi kayak IHSG naiknya tuh dikerek pakai BBCA itu, ditarik ke atas tuh. Nanti kita lihat aja BBCA lumayan jumlahnya 234 miliar, tapi kalau dilihat udah tidak apa ya, jualannya tuh sudah tidak agresif kayak kemarin gitu. Mungkin dia jualannya asing ini ditaruh di kanan gitu, bukan dihajar kiri. Kalau hajar kiri kan ambrol semua tuh kayak waktu di sini kayak gitu. Setelah itu ada Bank BRI dijual 97 miliar, BRI kuning ya. Lalu Telkom 54 miliar. Setelah itu ada Astra dan INKP. Nanti kita cek aja. Lalu masuk ke net foreign buy masih dipegang oleh Adaro. Jadi kemarin Adaro juga tertinggi, hari ini juga masih tertinggi dibeli oleh asing ya. Kedua ada Java yang hari ini juga naik lumayan. Nanti kita cek juga. Yang ketiga ada Demas. Ini cukup menarik yang Demas nih. Nanti kita cek aja. Tuh dari pergerakan asing. Nah, kita langsung aja ke IHSG dulu. Nah, ini memang sudah kelihatan juga ya divergennya. Artinya tren penurunan ini sudah semakin terbatas. Dimana kelihatannya nih, ini dia arahnya cenderung naik ya teman-teman ya. Ini kan dari sini sampai sini tuh dia arahnya ke atas. Teman-teman lihat sendiri. Sedangkan dari RSI-nya arahnya tuh ke bawah.
Nah, ini walaupun slope-nya kecil atau kemiringannya kecil, tapi dia cenderung ke bawah. Dan ini yang disebut dengan hidden bullish divergence. Artinya apa? Tren kenaikan bakalan berlanjut. Atau setidaknya kalau kita puter ya ini kan regular bullish divergence. Yang artinya tren penurunannya itu sudah semakin melemah. Dan yang terjadi ya bakalan mantul gitu. Jadi kayak ya kelihatan aja. Dan kalau menurut saya ya dia bakalan ke sinilah, ini bakal ada swing high. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai tapi ini skenario saya untuk keputusan dan juga trading plan teman-teman silahkan punya sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa mulai masukin punya belanja-belanja untuk ikut swing high ini. Nah, nanti ketika udah di pucuk sini bisa mulai jualan-jualan, taking profit. Nanti ketika ada swing low, nah ketika dia di sini beli lagi, belanja lagi, terus dia ikut breakout. Yang di sini mungkin yang belanjanya banyak banget, bisa full saham gitu ya. Tuh kalau menurut saya seperti itu skenarionya. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri ya. Jangan nanti nyangkut terus nyalain saya gitu, jangan ya. Karena ya kita ini yang punya duit sendiri, kecuali duitnya teman-teman buat saya ya saya tradingin nggak apa-apa. Tapi yang punya duit, yang pencet tombol buy, yang ngisi portofolio itu kan teman-teman sendiri. Jadi makanya kenapa selalu saya ingatkan harus punya trading plan sendiri. Tuh, jadi kalau menurut saya ya dia bakalan ke atas ini. Kita tunggu aja besok gimana. Kalau misalkan enggak gimana Mas? Ya nggak tahu juga. Mungkin dia turun bisa ngabisin ke bawah sini lagi, bisa juga. Yang pasti trading plan kita harus punya. Jadi saya pun juga punya trading plan ketika dia naik dan ketika dia turun gitu. Kalau misalkan turun ya tinggal ngurangin porsi. Nanti kalau udah bottoming lagi, serok lagi ikut naik gitu. Jadi jangan kebalik ya. Waktu merah malah jualan, waktu hijau malah beli-beli ya. Itu adanya pasti nyangkut terus. Jadi kayak ketika dia koreksi gini, mulai incer saham-saham yang bagus, yang menurut teman-teman bagus lah. Nah, setelah itu tunggu ini IHSG-nya mereda, terus saham-saham itu masih disupport, ada bandarnya, ikut naik, ikut masuk. Nanti ketika naik, kita bisa TP dulu kayak gitu. Untuk IHSG, dia sempat jebol 6.000 tadi, tapi kembali lagi. Dan ya sudah saya bilang ya dari kemarin ya, IHSG ini mau turun-turun pun juga kalau menurut saya dia tetap bakalan closing di situ-situ aja. Di area 0,618 sampai 0,65 itu golden pocketnya ya. Jadi kayak yang ke bawah itu ya cuma shadow doang, karena ini penurunan yang sehat, yang bagus, dan harusnya demand banyak di sini golden pocket ini 0,618 sampai 0,65 itu. Dan terjadi 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. Dia shadow ada yang sampai ke bawah tapi closing tetap di sini aja. Itu yang saya maksud. Itu. Jadi untuk sekarang ya support sih masih kalau pakai Fibonacci tadi ya sekitar ini 5987 ya. Ya area 6000 lah, itu juga area support psikologis kan. 6000 dan nanti mungkin ketika dia menyentuh 6065 bakalan agak berat karena itu kan Fibonacci 0,65 ya. Sekarang jadi resisten. Jadi mungkin dia bisa bakal mantul ke bawah lagi, kalau enggak langsung breakout ke 382, setelah itu retest ke 0,5 baru ke atas. Itu kalau menurut saya skenario seperti itu. Tuh, jadi ya tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman cocok dengan analisa saya, bisa pasang strategi lah untuk keadaan yang kira-kira akan terjadi. Tapi kalau nggak cocok juga nggak apa-apa, bisa punya trading plan sendiri dan itu bakalan lebih bagus. Yang pasti walaupun teman-teman cocok juga harus punya analisa sendiri. Jadi jangan langsung orang bilang ini langsung beli, jangan ya, dicek dulu. Seperti itu. Nah, ini tadi dari divergennya juga, dan itulah kalau IHSG menurut saya bakalan seperti itu ya. Setidaknya ya kayak waktu swing ini, dia kan habis swing low, terus ini swing high ya. Nah, mungkin nanti bakalan kayak gini, sampai ke sini, terus turun lagi, baru breakout. Tuh, itu untuk IHSG. Jadi kalau menurut saya sudah mulai aman sih ini harusnya ya. Mungkin nanti kita lihat bisa ada Kamis sama Jumat tuh. Ya mungkin Kamis hijau, karena hari ini hijau ya. Biasa kan, kalau sebelumnya hijau, biasanya besok tuh hijau, karena orang-orang pada FOMO. Mungkin sampai 0,5 atau 0,382 tadi. Terus Jumat, bisa aja koreksi, tapi kalau nggak salah waktu Jumat kapan ya? Pas di sini ya, itu malah hijau Jumatnya. Tapi Jumat itu kan most likely pada koreksi karena asing pada TP-TP uangnya nggak mau nginep ya, seperti itu. Jadi ya itulah mungkin bisa dijadikan patokan skenario. Jadi kayak kita punya plan ke depan, kita bisa berjaga-jaga dan menempatkan posisi. Oke, langsung aja kita masuk ke saham-saham pilihannya. Kita mulai dari Bank BCA. Nah, ini ya. Dia candlenya hijau setelah kemarin hammer, dan hari ini candlenya pun solid dengan volume yang lumayan. Kita lihat akumulasinya.
oke, masih terlihat distribusi, cuman setidaknya jualannya asing ini sudah tidak agresif lagi kalau menurut saya, dan bahkan juga ada yang nampung ya, seperti walaupun masih kelihatan banget kalau distribusi. Cuman kalau misalkan dilihat ya menurut saya selama dia nggak jebol tren ini, kan dia kan kemarin habis jebol tren ya, kok nggak salah di sini nih, terus dia bikin baru, terus ya udah mulai mantul setelah kemarin candle hammer. Ini juga menurut saya bagus. Kalau nggak salah ini patternnya namanya ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu Morning Star mungkin ya. Tapi kalau Morning Star harusnya di sini doji sih. Tapi ini hammer. Yang pasti hammer itu udah pembalikan arah lah. Tinggal hari ini konfirmasinya udah hijau, ya aturan besok hijau. Dan BBCA pun juga masih di area Fibonacci 0,618 ya, yang selalu saya bilang itu. Jadi dia memang di area support kuat dan di penurunan sehatnya itu area 3725 sampai 30425. Ya menurut saya toleransi BBCA itu sampai 30.000. Kalau dia nggak jebol 30.000, hold aja. Dan kalau teman-teman jualnya sekarang itu menurut saya salah. Kenapa? Karena ini di area demand, harusnya dia naik. Itu yang bisa terjadi di trader-trader pemula ya. Dijual malah naik. Ya kenapa? Karena jualnya malah disupport gitu. Ketika disupport harusnya kita beli, bukan jual. Jadi mindsetnya mulai diubah. Nah, karena dia merespek Fibonacci ini, mungkin kita juga bisa gunakan buat patokan juga. Target mungkin menurut saya di sini ya, Fibonacci 0,65 ini 31900, dia bakalan agak susah. Kalau enggak ya skenarionya dia langsung ke 33.000, tapi di 33.000 mantul turun ke 31.900 ini ke 32.000, terus baru naik. Yang pasti dilihat aja level-level Fibonacci-nya ini. Tinggal teman-teman tarik swingnya dari sini sampai swing high-nya. Itu untuk BBCA. Dan menurut saya untuk sekarang resikonya rendah sih, dan banyak yang tanya sama saya, Mas, BBCA saya nyangkut, BBCA saya nyangkut, BBCA saya nyangkut. Nah itu di awal tuh tujuan atau trading plan-nya tuh gimana gitu. Kalau misalkan buat jangka panjang ya udah bener gitu, nggak masalah nyangkut di BBCA itu namanya investasi. Tapi kalau misalkan nyangkutnya di saham gorengan ya itu yang harus dipikirin untuk cari solusi. Dan ini udah aman kalau menurut saya nih, harusnya ya. Kalau teman-teman dapat barang di area Fibonacci 0,618 tadi, harusnya tidak masalah lah, aman. Target ke 33.000 kalau menurut saya nih BBCA. Kalau ditanya kapan naiknya ya saya nggak tahu juga karena saya bukan bandar ya. Yang bisa kita lakukan hanya memasang posisi dan menganalisa. Kalau udah mulai nanti kelihatan diakumulasi, ya dia bakal naik. Kalau teman-teman belinya waktu hijau, ya itu biasanya ketinggalan dan FOMO, average-nya nggak bagus, nyangkut di pucuk kayak gitu. Jadi kayak ya diubah aja mindset yang ketika turun, cari level yang bagus, entry dengan money management, ketika naik kita taking profit. Itu untuk BBCA, support tadi area 31.000, target 33.000. Untuk toleransi akhirnya 30.000. Selama dia nggak jebol 30.000, santai aja teman-teman untuk BBCA ini. 30.000 itu ya. Tapi kalau jebol 30.000 ya mungkin baru harus hati-hati. Nih, saya liatin yang dikerek di menit-menit akhir ya. Yang menarik IHSG. Nih. Dia seharian tuh nggak kemana-mana. Cuman di sini. Kalau nggak salah openingnya di sini ya. Oh, tanggal 7. Tanggal 7. Ini 6. Nah, ini. Dia openingnya di sini. Nih, tanggal 7 nih ya, openingnya kayak gini, terus di sini aja nih. Nah, pas jam 14.30, setengah 3 sore ya ini ya, langsung ditarik ke atas 2 kali nih, pakai candle 15 menitnya. Ya biasanya ada tanda-tanda juga sih, nggak tahu juga. Yang penting kita nggak ada yang tahu apa yang di pikiran bandar. Yang bisa kita lakukan hanya menganalisa dan menempatkan posisi yang bagus, seperti itu. Next kita ke Bank BRI. Bank BRI juga closingnya dia kuning ya. Penjualannya asing sudah mulai berkurang, yang sebelumnya sampai triliunan bahkan miliaran bahkan triliunan, sekarang ini tinggal 89 miliar. Jadi kayak ya udah meredup lah jualannya. Kayak ya ini udah harga yang asing pun juga tahu ini bukan harganya jualan tapi harganya beli. Jadi kemarin kayak diturunin dulu, sekarang dapat harga bagus, akumulasi terus dinaikin. Dan dia masih merespek garis tren ini. Ini kan sebelumnya dia ada minor trend ya di sini ya, garis biru ini. Dan kemarin jebol dengan volume yang lumayan. Terus setelah itu koreksi dan sekarang udah tertahan. Seperti itu. Nih, dia masih ngerespek garis hijau ini. Trennya dari 18 Mei 2020 ya. Masih naik terus kok. Jadi kayak nggak usah bingung juga kalau nyangkut di saham kayak gini. Lihat aja trennya gitu. Ini 2021 ini tetap masih ke atas kok. Dan ini kalau misalkan kita lihat ya, dia RSI-nya udah mulai berbalik.
ini area-area aman sih. Aturan dia bakalan mantul harusnya, segera mantul sini. Udah di oversold ini. Karena bandar juga nggak mau ketinggalan ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita kemarin cek Fibonacci-nya ya sama, dia di 0,618. Kemarin yang mana sih? Ini bukan. Swingnya yang mana ya kemarin ya waktu saya 0,618 tuh. Ini. Swing yang ini ya. Swing yang ini dia sekarang udah di 0,618. Menurut saya kalau teman-teman belanja di bawah 4230 ini BBRI masih oke sih. Nanti tinggal ikut swing ke atasnya aja. Jadi kayak ya sekarang mulai beli karena ini udah area murah. Tapi kalau jebol ya cut loss aja kalau trading. Tapi kalau investasi sih aman-aman aja. Jadi sekarang belanja 4230 di area 4200 lah beli aja. Nanti ketika dia keangkat, nah kita ikut naik seperti itu. Target ya mungkin bisa ke nganunya ya. Channel atasnya ini. Nah, ini ya. Ini kan kelihatan dia respect juga garis biru ini. Saya ganti hijau deh biar sama deh. Nah, ini di sini saya cuma nyambungin ini sama ini. Ternyata di sini dia yang respect, di sini dia yang respect. Nah, di sini jebol ya. Jebolnya tapi divergent. Makanya setelah itu ada bantingan ya. Nih, dia RSI-nya turun. Ini kan arahnya naik ya, dari sini arahnya naik harganya, tapi RSI-nya turun. Nah, itu yang disebut dengan bearish divergence. Artinya tren itu sudah mulai melemah. Dan ya udah, ketika dia langsung bantingan dan waktu mantul pun dia masih merespek garis ini. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan bisa kita asumsikan ya target Bank BRI ini kalau mau buat ya mungkin 3 bulanan sih ini. 3 bulan 6 bulan lah. Bisa ke sini mungkin 5.000 dah. Tapi kalau 5.000 harusnya tajam banget. Karena besok ya langsung ke 5.000 gini. Kalau dia langsung sampai pucuk ke atas ya. Nah, mungkin kalau kemiringannya Bank BRI kan ya. Coba aja kita iseng-iseng ukur. Satu swing tuh kemiringannya seperti apa. Kita pakai yang mana ya? Yang sehat lah. Kita coba pakai yang ini kali ya. Nah, misalkan kemiringannya dia kayak gini ya. Kalau misalkan kita tarik dari sini. Ya kita naikin dikit lah. Ya mungkin di sini. 16 Juni 5.400. Apakah bisa? Menurut saya bisa. Dan ini kalau mau buat investasi jangka panjang ya oke banget sih ini Bank BRI ini. Selama 4.200 nggak jebol nggak masalah. Tapi kalau jebol ya ke 4.000. Cuman kalau arahnya dilihat sekarang udah mulai ke atas kok. Harusnya ke atas itu. Ini juga udah mulai di area oversold. Terus juga mungkin udah ada divergent ya. Nah ini juga bisa kita lihat ada divergent juga. Ini mungkin ya. Ini belum kelihatan sih. Yang ini, tapi kalau misalnya kita tarik dari shadow ke bawahnya ya udah divergent juga. Dia ini ke atas, tapi ini ke bawah. Itu kan hidden bullish divergent ya. Tuh, artinya tren akan berlanjut. Nih, masih cakep kok Bank BRI, santai aja. Yang punya BRI itu slow-slow aja sih, nggak perlu panik kayak yang punya saham gorengan. Memang kalau capital gain-nya nggak begitu kerasa ya, tapi ya yang aman-aman aja kayak gitu. Itu untuk Bank BRI. Next kita ke Telkom. Karena dia masuk net foreign buy juga ya yang besar ya. Telkom ini sebenarnya juga sangat menarik kalau menurut saya. Bentar lagi bakalan meledak-ledak harusnya. Kenapa? Karena katalisnya banyak deket-deket ini. Pertama 5G. Terus setelah itu ini Bank BRI tadi ya, walaupun ada yang jualan tapi ada yang nampung juga kok. Jadi kayak bisa aja cuman pindah barang. Nih, ini juga Telkom masih aman. Dan di harga yang bagus, MA50 ini. Tuh. Katalisnya dia banyak banget ini, tahun ini harusnya ya. Pertama 5G, terus kedua yang Google sama Facebook mau bikin kabel bawah laut dari Amerika sampai Asia Tenggara itu. Yang terlibat katanya Telkom sama Excel itu. Tuh. Yang pasti kalau kita lihat dari teknikalnya selama dia nggak jebol tren hijau ini ya, masih sangat oke sih. Dan sama, resisten terdekatnya target mungkin ya 3.600. Tapi kalau 3.600 bisa jebol, wah saya yakin ngacir itu. Serius. Berarti mungkin deadline-nya sekitar sini ya, 11 Mei ini dia harus dan jebol 3.600-nya. Karena kalau dia nggak jebol 3.600-nya, ya dia bakal jebol ke bawah. Dan kalau jebol ke bawah, ya kita harus exit. Cuman ya bisa lebih cepat juga. Siapa tahu besok dia langsung arah gitu. Tapi agak susah juga sih. Yang pasti itu, target kok Telkom 3.600. Kalau supportnya ya ikuti trend line aja karena belum jebol.
Seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci ya, pakai tren itu aja lah. Area 3400 ini masih murah sih harusnya. Dan kalau misalkan saya lihat-lihat ya, ini belum pernah saya cek juga. Mungkin ini dia baru mencoba membuat penan juga. Kalau kita lihat pakai candle 15 menit, pasti kelihatan banget itu. Ini pena, ini penan atasnya, ini penan bawahnya. Nah, mungkin seperti ini bisa juga ya. Dan kalau teman-teman tahu, penan itu kan bullish continuation. Jadi ini tiangnya, ini penannya. Nanti kalau misalkan dia udah breakout, dia udah ngacir dia. Masih menarik kalau menurut saya Telkom ini. Slow aja. Itu untuk Telkom. Next kita ke Astra lah ya. Kayaknya sering banyak yang tanya Astra. Nah, Astra juga ini udah mulai mantul. Walaupun asing masih jualan ya di Astra ini. Cuman ya sama, sebenarnya katalisnya juga masih banyak. Dan kalau misalkan teman-teman nunggu harga diangkat ya yang terjadi nggak dapat harga bagus. Kalau teman-teman yakin dengan fundamental Astra, tahu ini saham bagus, ya udah beli aja di level yang bagus ini. 5.300 inilah mentok ya. Kalau 5.200, selama dia nggak jebol 5.200 menurut saya masih oke. Tapi kalau udah jebol 5.200, exit dulu aja. Itu, jadi mentoknya 5.200. Target sih harusnya bisa kesini lah 5.600 sekitar situ. Misalkan kita pakai Fibonacci juga. Kenapa akhir-akhir ini saya pakai Fibonacci? Karena memang Fibonacci itu enak untuk menghitung diskon. Nah, jadi kalau baru merah-merah saya bakalan pakai Fibonacci karena tahu level diskon yang bagusnya tuh di mana gitu. Sedangkan kalau baru naik ya saya pakai garis tren aja. Udah enak itu. Tinggal sesuaikan metodenya. Nih dia di area Fibonacci 0,618 sampai 0,65 juga ya. Dan kalau menurut saya belum jebol juga sih ini. Ini malah base buy-nya area 5.300 sampai 5.400. Stop loss 5.200 itu kalau trading. Kalau nggak trading ya swing ke sini aja, mungkin menurut saya bisa ke 7.800 ini harusnya. Astra ini harusnya ya. Tapi kalau misalkan nanti dia konfirmasi jebol ya exit aja. Yang pasti 5.200 lah itu toleransi terakhir. Kita masuk ke net foreign buy. Adaro kemarin udah kita bahas ya, tapi kita bahas pendek aja. Kemarin sampai kita ngitungin nyangkutnya si bandar ya di Adaro itu. Semoga bandarnya nggak marah ya, kita hitungin kemarin. Nah ini juga masih menarik kok Adaro ini. Sama juga, dia arahnya masih ke atas setelah kemarin mantul dengan turun dengan volume kecil ya. Nih kelihatan kan? Waktu dia naik volumenya gede, waktu dia turun volumenya kecil. Nah, ya udah, ini dia turun. Menurut saya sekarang masih area base buy kalau buat swing karena juga batu bara masih bagus, terus juga mau pembagian dividen. Tahu sendiri kan dividennya Adaro tuh kayak gimana? Tuh. Tapi ya mungkin bakalan berkurang juga karena 2020 semua kinerja pada terpukul kan. Tapi kalau misalkan teman-teman buat hold sampai 2022 itu masih menarik banget sih di harga sekarang ya. Saya yakin ini bakal ngebut ini kalau pasarnya udah bagus. Karena harga batu bara udah lari duluan tapi harga sahamnya belum. Selama dia belum tembus 1235, menurut saya masih base buy. Area bagus untuk beli. Mungkin kalau udah di dekat 1235 ya, masuknya mulai kecil aja porsinya. Tapi kalau dia turun lagi ke 1175, itu masukin besar di situ. Dan video kemarin kita ngitungin bandar ya. Bandarnya masih nyangkut di 1300. Tuh, jadi kayak kalau misalkan bandar mau keluar tidak minus ya harus diangkat sampai 1300. Nanti kita lihat aja setelah 1300 apakah masih diangkat ke atas atau pembalikan arah. Kalau misalkan pembalikan arah bersama dengan distribusi artinya bandarnya keluar. Tapi kalau arahnya ke atas ya udah tinggal ngikutin si bandar aja. Gitu aja. Ini masih menarik banget Adaro ini. Cuman dia gerakannya juga tidak seliar Indi, Doit gitu enggak ya. Tapi dari fundamental terus dari dividen ini oke banget Adaro ini. Masih cakep lah selama di bawah 1235 itu area buy-nya. Target ya mungkin kalau sini menurut saya masih sangat mungkin sih 1600 ini. Tapi ngana ya, bukan target jangka pendek itu. Mungkin sampai akhir tahun lah. Kan biasanya akhir tahun itu kan batu bara naik ya karena musim salju. Sekarang aja udah tinggi harga batu baranya. Nanti kalau semakin tinggi, saya yakin tuh bakal ngebut lagi tuh saham-saham batu bara. Tinggal pilih salah satu. Mungkin kalau mau cek lengkapnya analisanya saham-saham batu bara bisa cek video kemarin minggu yang voice saham tiap minggu tuh saya bahas sektor batu bara. Itu untuk Adaro. Next kita ke Java. Java ini juga saham liar ya, ini ya naik terus dia. Cuman perlu hati-hati, ada yang saya lihat kurang bagus ya. Nggak tahu juga sih. Ini dia mulai membentuk divergen pertama,
Terus kedua juga volumenya sudah terjadi anomali. Jadi harganya semakin naik tapi volumenya semakin kecil. Jadi kayak ya usahanya itu sudah semakin hilang gitu. Jadi kayak usahanya dikit tapi naiknya tinggi. Itu udah kurang bagus sih. Terus ini juga udah ada divergen ya. Mungkin ya, nggak tahu juga. Kalau misalkan ini RSI-nya nggak bisa nge-break yang ini, itu dia bakalan koreksi. Kalau nggak bisa nge-break ya, karena terjadi divergen. Tapi kalau bisa nge-break yang ini, high-nya yang ini, ya dia bakalan lanjut naik. Cuman kalau menurut saya lebih baik tunggu koreksinya dulu aja. Tapi menurut saya ya, tapi terserah teman-teman juga. Kalau mau teman-teman punya barang tetap hold juga silahkan. Kalau teman-teman mau beli juga silahkan. Tapi kalau menurut saya lebih baik tunggu koreksinya, karena udah kelihatan tanda-tandanya ini. Dari divergen, ini juga anomali volume. Mungkin kalau misalkan dia koreksi ya, tungguin aja di 2000. Itu 2000 itu kan support psikologis, bisa mulai nyicil di harga 2000. Seperti itu. Yang pasti inilah saya melihatnya dari sini. Tapi keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri. Tentu Java sektornya masih oke banget kok. Java ini. Poultry ya, juga mau lebaran tuh biasa ayam-ayaman naik. Nah, ini kita ke Demas. Ini menarik sekali sih ini harusnya Demas ini. Kemarin saya pernah bikin konten tentang Demas ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa tapi kapan. Demas ini kalau misalkan dia nge-break ini 260 ngebut ini Demas. Kenapa? Ya ketika saham sideways gini, kita pakainya dari fastbox. Nah, kira-kira seperti ini. 260 sampai bawahnya mungkin sini ya. Nah, yang sini udah liar penurunannya yang itu. Tapi yang di sini masih sehat nih. Nah, ini. Dia masih bergerak di dalam box ini. Kalau yang ini itu gara-gara bagi dividen ya. Jadi kayak naik, tapi itulah yang disebut dividen trap. Besok Sabtu saya bikinin video ya. Ini teman-teman hati-hati kalau mau ambil dividen ya, jangan sampai kena dividen trap. Hari ini dia juga diakumulasi naik 5%. Dan memang saya tuh juga sebenarnya sudah lama memperhatikan ini, Demas ini. Dia diakumulasi dari lama ya. Nih kelihatan hijau-hijaunya lebih banyak nih. Dari 8 Desember sampai sekarang. Dan kelihatan belum dijalanin sama bandarnya. Jadi mungkin baru fase akumulasi di sini. Nanti ketika dia naik yaitu fase markup ya. Kelihatan juga ada peak akumulasi hari ini dari broker AK ini ya. Ngambil barangnya YP, YO, DR, NI. Bagus sih ini harusnya Demas ini. Tuh. Kalau misalkan dia bisa breakout 260 bakal ngebut. Dan kalau misalkan teman-teman ngecek ya, mungkin ini juga bandar bisa siap-siap, baru siap-siap. Karena pembagian dividennya Demas itu kan sekitar bulan 4 sampai bulan 5. Artinya bulan ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat DPS-nya dia tahun 2020 itu Rp25. Oh, itu udah yang tahun kemarin ya. Atau gimana tuh ngitungnya? Saya kok lupa. Pokoknya DPS terakhir itu Rp25. Yang artinya apa? Kalau misalkan teman-teman tuh dapat barang di harga 250, itu dividen yieldnya 10% bro. Itu gila sekali sih. Kalau teman-teman nabung di bank, itu bunganya cuman berapalah bunga bank tuh kecil. Deposito cuman 3%. Batu-baraan sebenarnya gede ya. Cuman gara-gara pendapatannya baru pada jelek, jadi bagi-baginya kecil juga. Kayak PTBA, ITMG, kemarin kecil-kecil baginya. Tapi Demas ini dia yieldnya kalau dapat di harga di bawah 250 itu 10%. Ibaratkan teman-teman punya barang 10 juta ya teman-teman dapat 1 juta gitu loh waktu pembagian dividen. Belum nanti capital gain-nya. Itu sih, ini bakal menarik ini Demas ini. Tapi saya nggak pom-pom ya. Kalau teman-teman mau masuk, putuskan berdasarkan keputusan teman-teman sendiri. Dan kalau dari pattern, saya melihat calon-calon cup handle sih ini. Ini cup, ini handle. Nah, breakout-nya mungkin di sini 252 sampai 254. Dan sekarang udah 248. Artinya mungkin lebih baik tunggu kalau dia udah breakout. Ini bakalan cakep sih kalau menurut saya nih. Kalau dia breakout 252 sampai 254, amannya dia breakout 254, habis itu retest ke 254, terus baru entry di situ. Itu lumayan oke. Nanti keep aja sampai dapat dividen. Dan kalau teman-teman mau dividennya Demas, jangan beli waktu cum date. Nanti kayak gini. Beli cum date, banting. Terus udah sideways lagi. Itu yang namanya dividen trap kayak gitu. Ini masih menarik sih. Mungkin target bisa ke sini dia ke 280, dapat dividen, dapat capital gain. Cakep banget lah ini Demas ini. Cuman ini saya nggak pom-pom ya. Silakan teman-teman keputusannya kembali ke teman-teman sendiri, karena yang mindset buy itu teman-teman sendiri, yang punya duit juga teman-teman sendiri. Itu untuk Demas. Aduh, ini baterainya lowbat ini laptop saya. Saya cas dulu.
Oke, kita lanjut. Ini juga sektornya masih menarik sih ini, properti ini ya. Karena juga kemarin dapat stimulus banyak dari yang DP 0%, 0, nggak tau lah DP apa itu. Terus setelah itu juga ada yang suku bunganya turun. Ya pemerintah kan baru merangsang gitu biar orang-orang pada belanja properti, uang besar berputar, semuanya kecipratan. Kira-kira kayak gitulah. Tuh, ini cakep kalau menurut saya. Dia kalau bisa dapat di area sini ya. Kalau mau buy before breakout ya silahkan juga beli di bawah 254. Cuman kalau mau cari supportnya mungkin dia di sekitar sini sih, 238 ini supportnya dia. 240 lah, kalau dia ke 240 boleh buy, itu area aman juga. Tapi kalau mau buy after breakout ya setelah 254. Itu untuk Demas. Next kita ke masuk ke loser dulu lah ya. Apa yang kita cek ya? Ini anu ya, saham-saham konstruksi pada dibanting lagi. Mungkin kita cek aja lah ya. Cepat aja tapi udah 30 menit. WSKT. Karena kalau ngecek konstruksi cuma satu tuh juga nggak afdol juga ya. Dia gajahnya ada 4 itu. Jadi mending kita cek semua. Aduh, internet saya kok agak lemot nih. Maafkan teman-teman. Indium baru agak ngadet nih. Nah, ini TLKM, Telkom besok nganu ini. Bisa ARB nih. Saya tuh juga kadang apa ya, yang namanya bikin konten tuh biasanya tuh jam 4 setengah 5 tuh udah selesai, tapi ya nguploadnya itu yang agak lama, yang bikin bikin ngupload ke YouTube-nya jam 10-an malam, jam 8-an, jam 7-an malam gitu ya. Jadi maafkan karena internet saya juga terbatas. Ini dia kembali lagi ke harga oke-nya sih WSKT. Terus juga RSI masuk oversold lagi. Mungkin besok bisa ada pantulan lagi ya. Karena tapi belum kelihatan tanda-tandanya sih. Tinggal cuman yang bagus adalah dia hari ini penurunannya volumenya kecil. Tuh mungkin kalau mau cari pembelaan seperti itu. Bagusnya sisi positifnya hari ini koreksinya volume kecil. Jadi aman sih harusnya. Dia juga main-main di area oversold. Aturan sebentar lagi mantul sih harusnya. Apalagi kalau misalkan dia bisa di bawah sini ya. Ini low-nya berapa ini? Low-nya 985. Waktu 985 kan RSI-nya di sini. Kalau misalkan dia bisa di bawah candle-nya sampai 985 tapi RSI-nya nggak ke bawah sini, ya berarti kan terjadi divergent juga kan. Itu bakalan mantul lagi. Yang pasti kalau menurut saya supportnya sekarang WSKT ini ada di area 1000. Tuh, WSKT. Cuman ya WSKT ini yang paling tidak oke ya, karena perdapatannya kemarin hancur banget kuartal 4-nya itu. Ada akumulasi kecil juga dari YU ya. Tuh. Mulai diakumulasi juga 3 hari ini. Mungkin kita cek 3 hari ya, apakah YU konsisten. Aduh, internet saya agak lemot nih, maafkan ya teman-teman. Oh, yang borong ini sih RX ternyata. RX, YP, BK, AK, YU jauh di bawah nih. Jadi ya setidaknya masih ada yang ambil barang lah. RX-nya juga belum jualan kan. Seperti itu. Next kita ke PTPP dulu lah ya. Nih PTPP juga turun dengan volume yang kecil. Terus dia juga ya mirip-mirip sih. Sebenarnya ini kembali ke analisa saya beberapa hari yang lalu sih ketika saya bahas itu. PTPP pokoknya supportnya di 1200. Kalau dapat barang di situ menurut saya oke. Tinggal ikut naiknya aja, mantulnya aja. Volumenya juga tidak terlalu besar lah. Tuh, itu untuk PTPP. Lanjut kita ke Wika. Kita lihat support-supportnya aja ya. Nah, Wika ini yang paling bagus sih. Karena kalau menurut saya dari fundamental ya, dibandingkan 4 itu, WSKT, PTPP, Wika, ADI itu yang paling bagus Wika kalau menurut saya. Ini juga dia ada perlawanan dari bawah ya. Menarik sebenarnya. Dia di area demand juga, area supportnya ini.
Tapi belum konfirmasi sih. Cuman kalau teman-teman mau spek buy, beli sebelum konfirmasi ya silahkan juga. Kalau bisa dapat di area 1400 cakep harusnya Wika ini. 1400 sampai 1400 sampai 1500 lah itu untuk Wika. Kalau menurut saya Wika ini arahnya masih ke atas sih untuk Wika ya, karena dia juga nge-respect trennya ini. Masih oke lah kalau untuk Wika ini. Terakhir ke Adi. Nah, Adi juga turun, volumenya kecil. Tapi memang volumenya Adi itu kecil-kecil ya. Karena kalau nggak salah market cap-nya paling kecil atau gimana. Saya nggak tahu juga itu. Nggak saya cek ya. Yang pasti dia di area demand-nya lagi. Nih sebelumnya di sini ya. Dia mantul berkali-kali, tepat berhentinya di sini 10.45 itu. Artinya udah nggak ada yang jualan lagi di bawah 10.45. Cakep juga harusnya. Resikonya kecil nih. Silakan aja kalau mau entry di Adi ini di 10.45. Stop loss-nya di 1000. Bawah 1000 lah. 995. Nah, gitu. Stop loss-nya di situ biar kalau dia mantul dari 1000, setidaknya stop loss kita nggak kena. Seperti itu. Next kita ke Agro kali ya. Karena Agro ini juga seingat saya ada di area supportnya dia. Nah, inilah area support klasiknya dia ya. Tuh, kalau nggak salah ini juga Fibonacci 0,618 ini. Nah kan, pas tepat berhenti di situ. Dari swing yang ini ya, tapi ya. Nih, selama dia nggak jebol 10, selama dia nggak jebol 1020 lah, ini masih oke kalau menurut saya Agro ini. Malah bisa dimanfaatkan juga tuh untuk Agro. Area-area situ ya, itu resikonya harusnya kecil. Cuman kalau jebol ya cut loss karena dia bisa cari ke bottom bawahnya. Target bisa ke sini lah. Ini resistennya dia sebelumnya support, sekarang jadi resisten. Itu area 1150. Lumayan itu. Naik berapa persen tuh? Anggap kita dapat di 1035 ya, sampai 1150, 11% tuh. Wah, lumayan Agro. Tinggal kita lihat aja dalamnya. Dan kalau nggak salah, seingat saya badannya Agro tuh OD, NI ya, tapi ini OD masih jualan ya, masih ada big distribution. Tunggu dulu aja berarti, tunggu konfirmasi, jangan langsung entry. Tapi kalau teman-teman mau spek buy kayak, wah besok kalau Bandaria beli gimana, ya silahkan juga. Yang pasti hati-hati. Hari ini juga penurunannya volumenya kecil sih harusnya, volumenya kecil. Yang pasti di area ini resikonya sudah kecil di 1035 tadi. Nah, inilah sampai 1010. Dapat barang di 1010 oke banget sih Agro ini. Tinggal pasang stop loss aja di 9, low-nya ini 985 ya. Kasih stop loss di 980 dah gitu. Nih, misalkan kita coba ukur risk reward-nya. Tadi masuk di 1010 ya. Fibonacci 0,65 tadi. Stop loss-nya di 980, targetnya di 1155. Nah, ini oke banget nih. Resikonya cuma 3%, targetnya 14%. Lumayan menarik sih harusnya Agro ini. Itu untuk Agro. Next kita ke yang hijau-hijau, gainers hari ini. Hari ini banyak bank-bank kecil mulai naik ya, karena memang ya yang diangkat bank-bank kecil dulu. Apa ya? LPPF kali ya. Kemarin saya juga bahas LPPF. Ini saya rekomendasi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, di hari Minggu. Dan hari ini cakep sih, ini harusnya naiknya. Volumenya besar, terus dia juga candle-nya solid. Tuh. Ini LPPF itu juga sangat respect sama Fibonacci ya. Kalau misalkan kita cari swing-swing kecilnya nih. Nih, dari swing ke ini, sini ke sini dia retrace ke 0,618. Terus kita cari lagi swing barunya ya. Sini sampai sini. Tunggu. Ini sampai sini. Nah, ini shadow-nya yang ini hampir sampai 0,618, tapi tertahan di 0,5. Terus kita cek lagi. Cari swing baru. Misalkan ini ya, doji sampai atas itu. Sampai atasnya sini. Nah, retrace lagi ke 0,618. Nah, terus kita cek lagi yang sini. Yang ini sampai 0,65. Yang ini ya. Tapi kalau misalkan kita tarik sampai swing high yang sini ya, karena belum bikin swing low, nah dia juga sampai 0,618. Dan yang terakhir, nih. Tapi catatannya dia belum ada swing low-nya.
Kalau misalkan sekarang ya 0,618-nya di 1420, 1430. Tapi kalau misalkan dia masih naik lagi ya bakalan naik juga untuk 0,618. Yang pasti menurut saya ini masih menarik sih LPPF harusnya ya. Karena dia mau dapat katalis. Kalau mau video detailnya tentang LPPF bisa cek video 2 minggu yang lalu, wajib saham tiap minggu. Terus saya bahas LPPF nih. Dia juga tembus EMA 200 ya, yang sebelumnya jadi resisten kuatnya dia. Selalu gagal di EMA 200, tapi hari ini dia tembus dan candlenya solid, akumulasi dari BK sama AK ini ya. Tuh. Mungkin kalau misalkan cari support terdekat, kalau mau beli di retrace-nya alias diskonnya dia ya bisa area-area sini harusnya 1520. Cuman saya nggak yakin kejemput sih. Mungkin sinilah ya nawarnya, jangan kayak emak-emak kepelitan. Ini 1560 sampai 1600 lah. Yang pasti karena dia udah tinggi ya money manajemennya kayak ini mau koreksi sih harusnya ya. Dia udah di area tinggi juga, oversold ini. Pucuk banget nih. Volumenya juga udah semakin mengecil. Harusnya koreksi dulu, volume kecil, terus nanti swing ke atas. Kalau menurut saya kayak gitu untuk LPPF. Cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Hari ini oke banget sih LPPF. Tuh. Mungkin itu aja ya untuk konten hari ini. Dan ya, melihat IHSG-nya seperti itu, menurut saya kita sebentar lagi bakalan hijau. Jadi siap-siap. Tapi ini berdasarkan analisa saya. Analisa saya juga bisa salah ya. Tidak selalu benar. Yang pasti teman-teman kalau mau beli, itu resikonya ditanggung teman-teman sendiri. Jangan bilang, kemarin kata Mas Cuan-Cuan saham mau hijau nih minggu depan nih. Saya beli kok malah merah. Terus nanti nyalain saya. Itu nggak benar itu. Mending nggak usah trading. Karena yang pencet buy, yang mempertimbangkan beli itu kan teman-teman sendiri. Duit juga duit teman sendiri. Jadi kayak analisa saya mengatakan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman cocok atau pengen mengikuti analisa saya, ya tinggal buat trading plan-nya, saham apa yang mau dibeli dan lain sebagainya. Tuh, tapi kalau menurut saya seperti itu sih. Tadi berdasarkan IHSG-nya ya, dia bakalan swing high, terus swing low, terus breakout. Menurut saya seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari penyampaian atau kata-kata saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Yang mau bertanya juga silakan komen aja. Nanti malam ini saya balas, saya bikin kontennya untuk netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Saya upload besok siang waktu break sesi pertama. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan salam cuan.